محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Rabbul Alamin, kita bersyukur kembali, kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih berkenan memanjangkan usia kita, memberikan kehidupan atau nafas kehidupannya kepada kita, supaya kita semuanya bersyukur, artinya mengakui, menerima bahwa semuanya atau segala sesuatu adalah bersumber darinya dan kelak akan kembali lagi kepadanya. Pada pertemuan kita pagi ini kita akan mendapatkan surat baru dan hanya satu kali pertemuan, yaitu surat At-Tin. Surat At-Tin ini juga ada 8 ayat, berarti hanya satu kali pertemuan juga. Insya Allah sebentar sore kita dapatkan surat baru, yaitu surat yang sangat terkenal, yaitu surat Iqra, surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ini butuh 3 kali pertemuan. Jadi sebentar sore sampai esok siang, pagi, dan petang, yaitu hari Rabu. Jadi insya Allah kalau kita lebaran hari Jumat, jadi setelah surat Al-Alaq tinggal 2 surat lagi. Kita akan selesai pada hari Kamis pagi dan petang. Karena setelah surat Al-Alaq ini nanti suratnya tidak panjang juga. Nah jemaah sekalian, saya berbahagia. Kita akan masuk ke screen kita dan Ustadz kita siapa yang hadir ini? Ustadz Sapi Salim ada. Ustadz Sapi belum ada ya? Sudah. Oh, udah. Bapak Ibu sekalian, karena Ustadz Sapi sudah bersama dengan kita masuk. Belum ada kelihatan. Namanya belum kelihatan ini. Ya. Belum. Ustadz Wahidin ada Ustadz. Ustadz Wahyudin ada ya? Bapak Ya, Ibu ada sekalian, Ustadz Wahyudin. Ustadz Wahyudin sudah bersama dengan kita, maka mari kita masuk ke screen untuk membaca bersama-sama surat At-Tin atau surat Wat-Tini Waz-Zaitun. Surat yang ke-95 ayat 1 sampai selesai. Kita minta kepada Ustadz Wahyudin Wahid memandu kita, membimbing kita, memimpin kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat At-Tin atau surat Wat-Tini Waz-Zaitun, ayat 1 sampai selesai. Bapak Ibu yang ingin membuka Al-Qurannya sendiri atau mushafnya, dipersilakan membuka surat 95, ayat 1 sampai selesai. Kepada Ustadz Wahyudin Wahid, kita persilakan dengan segala hormat. Tafadhol Ustaz. Syukran. Alhamdulillah. Assalamualaikum kullukum jami'an wa rahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Bapak, sudah tertera di papan handphone kita masing-masing atau papan laptop kita masing-masing ayat surat At-Tin. Baiklah. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا خلقنا الإنسان في تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فلهم فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بحكيم صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. Saya kembalikan Ustaz. Terima kasih kita aturkan, terima kasih banyak kepada Ustazina Ustaz Wahyudin Wahid yang telah memandu kita, membacakan kepada kita ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, sakinah, dan juga inayah kepada beliau, dan juga keluarga beliau, anak-anak cucu beliau, dan kemudian mencatatkan nama-nama beliau dan keluarga beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nanti mendapatkan syafaat di sisinya. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang ikut melantunkan, membacakan lafaz-lafaz kitab suci Al-Quran tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan seluruh malaikat dan makhluknya berdoa untuk Bapak Ibu semuanya, supaya Bapak Ibu semuanya diampunkan segala dosa-dosanya, disucikan hatinya, dan kemudian diperlakukan sebagai hamba-hamba yang berhak mendapatkan posisi maqam hal yang disebut dengan musyahadah. Kita masuk pada surat baru dan hanya satu kali pertemuan karena 8 ayat tadi kita sudah baca, yaitu surat At-Tin yang lebih terkenal Wat-Tini wa Zaitun. Ini adalah gambar zaitun. At-Tin ini adalah surat yang ke-95 dalam urutan mushaf kita. Artinya sendiri ya buatin, nama buah. Kemudian turun di Mekah, disebutlah dengan Makkiyah, jumlah ayatnya adalah 8 ayat. Kita mulai dari ayat 1 dan ini kita ada ilustrasi tentang buatin.
Jadi jemaah sekalian, yang di sebelah kiri adalah buahnya, pohonnya, dan yang di sebelah kanan juga adalah zaitun ya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wattini wazzaitun. Nanti berturut ke bawah, waturi sinin. Jadi ada 3. Pertama adalah tin, kedua zaitun, kemudian ada turi sinin. Jadi di sini kita lihat juga menggunakan waw sumpah, namanya waw qasam. Wattini berarti demi buatin. Jadi kita lihat Allah bersumpah itu ada 3 jenis paling banyak kalau kita lihat dalam Al-Quran. Yang pertama adalah benda-benda langit. Yang kedua adalah waktu. Contohnya misalnya benda langit, was-sama'i, wasyamsi waduhaha, wal qamari iza talaha, wan najmi. Itu semuanya adalah benda-benda langit. Sedangkan yang waktu seperti wal laili, wal fajri, wad duha, ini adalah berkaitan dengan waktu. Wal asri, yang sangat terkenal, wal asri. Itu adalah demi waktu. Dan ternyata kita lihat Allah juga bersumpah demi nama buah-buahan, yaitu wattini wazaitun. Di sini adalah disebutkan 2 jenis nama buah-buahan, yaitu buah tin dan buah zaitun. Dan nanti di belakang gunung, waturi sinin, yaitu gunung Tursina. Waturi sinin, gunung Sinai sebetulnya. Karena waturi sini ada turnya, artinya bukit. Sinin artinya Sinai, bukit Sinai ataukah gunung Sinai. Sebagian ulama seperti yang dikasih catatan kaki di sini oleh Kementerian Agama, bahwa yang dimaksud dengan tin oleh sebagian ahli tafsir ialah tempat tinggal Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang ada di Damaskus. Jadi Nabi Nuh itu adalah di Syria yang banyak tumbuh pohon tin. Kemudian zaitun, Baitul Maqdis yang banyak tumbuh zaitun. Baru terakhir nanti adalah waturi sinin, yaitu gunung Sinai, yaitu tempatnya Nabi Musa. Dan terakhir nanti wahadzal baladil amin, dan negeri ini yaitu Mekah. Jadi jemaah sekalian, Al-Quran memang penuh dengan simbol-simbol, perlambang-perlambang. Walaupun tentunya kita tetap bisa menggunakan zohirnya selama maknanya tidak terikat pada yang zohir. Karena ada makna-makna Al-Quran kalau terikat pada yang zohir menjadi keliru. Pernah kita sampaikan contohnya, misalnya Al-Quran mengatakan atau Allah berfirman, siapa di dunia ini buta, maka di akhirat dia buta. Itu surat Al-Isra ayat 72. Surat 17 ayat 72 Allah berfirman, man kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Siapa yang di dunia ini buta, maka di akhirat dia buta. Tentu ini tidak bisa kita terikat pada makna zahirnya. Karena kalau kita gunakan makna zahirnya, maka ayat ini tentu fatal, tidak adil. Karena dikatakan siapa di dunia ini buta, di akhirat buta. Sementara buta dalam pengertian umum adalah matanya tidak melihat. Bahasa kitanya tunanetra. Nah, tentu tidak mungkin Allah bersikap seperti itu kepada hambanya, sementara yang namanya buta atau tunanetra bukanlah dosa, bahkan itu memikul derita yang teramat sangat. Tidak mungkin orang yang memikul derita, yang sakit, yang cacat, lalu kemudian Allah perlakukan sedemikian tidak adilnya. Dengan demikian, kata-kata siapa di dunia ini buta harus dimaknai sebagai buta mata hati, buta pikirannya, tidak jalan akal pikirannya. Jadi siapa di dunia ini yang buta mata hatinya, tidak jalan akal pikirannya, tidak bergerak penalarannya, maka di akhirat juga akan menjadi buta. Apa sebabnya? Karena Allah berikan kepada kita alat yang namanya indera keenam, yaitu akal pikiran. Tapi kalau kita tidak gunakan, berarti berhentilah kita menjadi manusia sejati. Karena manusia sejatinya itu dibedakan dari hewan-hewan dari pikirannya. Jadi itu adalah makna zahir yang tidak bisa digunakan zahirnya, tapi harus masuk kepada batinnya. Tetapi yang seperti ini bisa kita gunakan zahirnya, yaitu memang ada buatin. Dan Allah memang suka bersumpah dengan sesuatu yang luar biasa. Kita lihat Allah bersumpah demi langit, demi gunung-gunung dan sebagainya. Jadi Allah bersumpah was-sama'i wasyamsi dan sebagainya, wal qamari. Nah, di sini bersumpah demi buah tin, wazaituni, dan demi buah zaitun. Dan kita tahu 2 buah ini memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, terutama di Timur Tengah.
Sampai sekarang pun juga jemaah sekalian berbahagia, itu buah-buahan yang paling banyak dimanfaatkan, terutama minyaknya adalah zaitun. Kita sampai sekarang di Indonesia menggunakan minyak zaitun misalnya, jadi dipakai masuk di mall-mall, di marketplace itu adalah minyak zaitun. Jadi kalau di Timur Tengah terkenal minyaknya dari buah zaitun, kalau di kita di Asia Tenggara terkenal dengan minyak kelapa sawit dan kelapa biasa. Karena di berbagai tempat kelapa biasa tidak ada, kelapa sawit juga susah tumbuh. Karena ini adalah tanaman tropis. Nah, sedangkan kalau di Timur Tengah ini banyak. Bahkan jemaah sekalian dalam Al-Quran juga beberapa kali disebutkan ini kata-kata zaitun, terutama berkenaan dengan surat An-Nur yang sangat terkenal. Di sana juga menggunakan kata zaitunah. Ya, jadi kata-kata zaitunah di sana diartikan dengan minyak zaitun. Ya, nanti kita lihat di sini. Ya. Kita lihat dulu dari surat Al-Baqarah, surat An-Nahl ya. Kita lihat dari surat An-Nahl. Allah berfirman, ini surat An-Nahl, surat 16 ayatnya 10 ini. Ya, 10. Allah berfirman, "Huwallazi anzala minas sama'i." Dialah Allah yang telah menurunkan minas sama dari langit. Ma'an air lakum untuk kalian semuanya. Minhu syarabun. Jadi dari air yang turun itu ada yang kita gunakan untuk minum. Minhu syarab. Jadi air yang turun kita tampung, kemudian dialirkan ke rumah-rumah warga, atau kita sendiri yang mengambil air dari tanah dalam bentuk sumur. Jadi minas sama'i ma'an lakum. Jadi kata-kata lakum ini memang untuk kita. Allah ciptakan untuk manusia. Minhu syarab, ada yang kita minum. Wa minhu syajarun fihi tusimuna. Dan daripadanya juga ada yang kita gunakan untuk menyiram pohon-pohon kita. Dan pohon-pohon itu kemudian dimakan oleh tumbuh-tumbuhan kita, sehingga lahirlah kata-kata tusimun. Di pohon-pohon ataukah di rumput-rumputan itulah kemudian kita menggembala. Jadi ini adalah lapangan rumput, tempat menggembala. Ini adalah syajarun, pohon dan rumputnya. Kemudian ini adalah airnya, minum untuk diminum. Jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah manfaat air. Manfaat air ini benar-benar kalau tidak ada air ya tidak ada kehidupan. Karena dari airlah minum, kita minum daripadanya, dan dari air juga lah kemudian kita menyiram pohon-pohon kita, entah langsung dari langit atau kita yang siram, dan dari air itu juga lah kemudian hewan-hewan bisa hidup, bisa minum juga, lalu kemudian kita gembalakan di padang-padang rumput atau di savana-savana, di padang-padang yang hijau. Jadi ini adalah Al-Quran. Baru kemudian yunbitu lakum bihi zar'ah. Dengan air itu caranya ialah Allah menghidupkan untuk kalian, lagi-lagi untuk kalian ini. Kata talakum ini untuk manusia, terutama untuk orang beriman. Az-zar'ah, tumbuh-tumbuhan. Kemudian disebutkan secara khusus 3 jenis tumbuh-tumbuhan di sini. Ya. Itu 3 jenis buah-buahan. Pertama wazaituna, zaitun. Wan nakhila, an-nakhl yaitu kurma. Wal a'nab yaitu anggur, inabun. Jadi zaitun, an-nakhila, al-anab yaitu zaitun, di sana bisa digunakan buahnya langsung, kemudian bisa dibuat jadi minyak. Wan nakhila, kurma juga begitu. Kemudian wal anab, anggur juga begitu. Ya, jadi kurma dan anggur. Bahkan bukan hanya itu, yang tidak tertera dalam Al-Quran pun juga dari air. Wa min kulli thamarat. Dan dari segala macam buah-buahan. Buah-buahan maksudnya yang tidak disebutkan dalam Al-Quran seperti rambutan, seperti misalnya sawo matang, kan tidak ada di Quran. Seperti duku misalnya, seperti durian, itu kan semuanya banyak. Dan seterusnya. Jagung tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi pokoknya semua jenis buah-buahan yang tidak sempat disebutkan dalam Al-Quran, semuanya dari air. Min kulli thamarat. Inna fi dzalika, Allah katakan, inna fi dzalika, sungguhnya pada demikian itu, la ayatan, ada tanda, ada mujizat sebetulnya. Liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang memang mau bertafakkur, memikirkan secara mendalam dan saksama. Jadi pada demikian itulah ayatan liqaumi yatafakkarun. Kenapa? Karena pada semua itu tidak mampu kita bikin oleh manusia.
Tadi air tadi yang turun dari langit tadi di sini nih dia. Anzala minas sama'i ma'a, hanya Allah bisa melakukannya, hanya alam yang bisa melakukannya. Manusia belum bisa melakukannya. Ya. Kemudian dari air itu kita tampung menjadi minuman. Minumnya hebatnya lagi bisa kita tampung sendiri. Tapi kalau kita langsung tampung sendiri, berapa sih kemampuan kita? Yang paling banyak itu ditampung oleh gunung-gunung, oleh tanah-tanah. Sehingga di dalam tanah itu di dalam gunung itu tersimpan begitu banyak air. Ya, bermiliar-miliar ton. Bayangkan sepanjang musim kemarau. Kalau dia di daerah tropis 6 bulanan, musim kemaraunya tidak pernah terjadi hujan, sepanjang itu kita mengambil air dari dalam tanah. Oleh penduduk yang begitu banyak. Di Asia Tenggara ini saja mungkin sekitar hampir 500-an juta penduduknya di Asia Tenggara. Kata Asia Tenggara sendiri di sini baik yang bergabung dengan ASEAN ataupun yang tidak bergabung dengan ASEAN. Itu sudah ada sekitar 500 juta dan mereka semuanya minum dari dalam perut bumi. Dan kita di Asia Tenggara semuanya mempunyai cuma 2 musim saja. Musim hujan dan musim kemarau. Musim kemarau itu atau musim panas itu bisa sampai 6 bulan tidak pernah turun hujan sama sekali. Dan sepanjang itu kita minum air dari gunung-gunung, dari perut-perut bumi. Jadi dari situ saja Allah mengatakan itu ayat sebetulnya. Tanda kebesaran Allah SWT karena tidak ada yang mampu melakukannya. Kemudian kita lihat lagi berikutnya. Ya. Jadi watini wa zaitun. Nah, kita lihat lagi kata zaitun di dalam surat ini, di dalam surat 24 ya. Kita lihat surat 24. Bisa terbuka. Tadi tidak bisa terbuka ini. Nah, jadi Bapak sekalian ini internetnya kayaknya bermasalah ya. Bisa terbuka ya. Di sini saja saya bukakan Pak Buya, ini yang tidak butuh internet ini ya. Kita buka pada sini. Surat 24 ayat 35. Nah, di sini Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah yang merupakan nur, sumber cahaya langit dan bumi. Allah itu adalah sumber cahaya, artinya sumber keberadaan, sumber eksistensi, kehadiran langit dan bumi dan apa saja yang ada di dalam dan di antara keduanya. Masalun nurihi, perumpamaan cahayanya. Ini perumpamaan cahayanya karena berarti bukan jangan kita bayangkan cahaya seperti cahaya matahari. Karena kalau itu tidak perlu bikin perumpamaan, tapi ini ada perumpamaan. Berarti cahayanya di sini jangan kita bayangkan cahaya seperti matahari. Cahaya artinya apa? Keberadaan, eksistensi. Masalun nurihi, perumpamaan cahayanya ialah kamishkatin fiha misbah. Kamishkatin seperti sebuah ceruk lubang. Fiha yang di dalam lubang atau ceruk itu, di dalam pahatan itu misbahun, ada misbah, ada pelita. Misbah ini artinya apa di sini? Artinya misbah ini adalah bisa kita ibaratkan sebagai hati kita, akal pikiran kita. Walaupun bisa juga bisa bermakna beda dalam manusia, karena di alam semesta ini ada insan-insan suci yang berfungsi sebagai misbah pelita. Ya. Dan kita katakan apa hubungan antara jiwa kita dengan insan suci? Semua manusia jiwanya sama, fitrah semuanya. Bedanya ialah ada yang bisa mempertahankan kesuciannya dan tidak. Nah, yang disebut dengan misbah adalah mereka yang bisa mempertahankan kesuciannya dengan sesuci-sucinya. Al-misbahu fi zujajatin. Dan misbah itu terletak di dalam kaca. Misbah itu terletak dalam kaca. Kacanya saya itu kan berarti harus bening. Ya, jadi ini artinya apa? Di dalam, lalu kemudian harus ada kacanya dulu, harus bening. Kalau ibaratnya ini adalah, ini kalau kita ibaratkan ini tadi adalah sebagai sir, lalu kemudian ini adalah sebagai nafs, lalu kemudian ini kita bisa sebut sebagai di dalam intinya di dalam, ya, yaitu yang disebut dengan sirrul asrar yang terletak di dalam kalbu. Kalbunya saja itu adalah fi zujajatin. Ini berada di dalam kalbu. Kalbunya itu adalah zujajah, seperti kaca bening. Beda dengan kita punya kaca juga, tetapi kacanya kita rabun karena terlalu banyak kotoran yang menempel di sana.
Az-zujajatu ka'annaha kaukabun. Sedemikian terangnya atau sedemikian beningnya itu zujajah, maka dia seperti kaukabun, bintang yang bersinar terang. Duriyun yang berkilauan. Maksud berkilauan itu memancarkan cahaya ke sekitarnya. Yuqadu min syajaratin. Dan dia dinyalakan min syajaratin dari pohon. Mubarakatin. Ini pohon yang dimaksud di sini adalah yang kita sebut sebelumnya dengan kalimatun thayyibatun. Karena ini adalah surat An-Nur ayat 24 ya. Ayat 35 di surat An-Nur ayat 20 ayat 24-nya itu berbicara tentang perumpamaan. Ya, daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Di sini min syajaratin mubarakatin. Zaitunatin. Ini muncul kata zaitun di sini. Zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah. Yang minyaknya itu tidak timur ataupun tidak barat. Apa namanya la syarqiyah wala gharbiyah? Ini menunjukkan bahwa dia adalah hakikat kebajikan. Karena kebajikan itu adalah tidak timur atau tidak barat. Kebajikan itu kalau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan albir. Laisal bir antuwal wujuhakum kibalal masyriqi wal maghribi. Nah, jadi laisal bir antuwal wujuhakum kilal masyriq. Masyriq itu tempat terbit di timur, maghrib tempat terbenam di barat. Nah, di sini syarqiyah artinya timur, garbiyah barat. Jadi kita bersama sampaikan bahwa ghurub itu tempat terbenam matahari, bukan malam. Syuruk itu adalah tempat terbitnya, bukan siang, karena kalau siang sudah mulai dari fajar. Begitu juga yang namanya malam itu setelah tidak ada lagi yang bisa kita bedakan. Seperti mana kalau kita di pagi hari tidak bisa membedakan lagi benang hitam dan benang putih, berarti itu masih malam. Begitu mampu membedakan benang putih dan benang hitam, berarti sudah masuk kategori fajar, tapi belum syuruk. Nah, itulah jadi Al-Quran lengkap. Jadi zaitunatin la syarqiyatin wala garbiyatin. Tidak di timur dan tidak di barat. Nah, jadi artinya apa jemaah sekalian? Ini juga saya kita kembangkan bahwa dia tidak berpihak pada satu ras tertentu. Tidak berpihak pada satu warna kulit tertentu. Kenapa? Karena namanya agama. Ini untuk seluruh umat manusia. Tidak timur, tidak barat. La syarqiyatin wala garbiyatin. Tidak timur ataupun tidak barat. Yakadu zaituha, ini zaitun muncul di sini. Yakadu zaituha, zaitnya yaitu minyaknya dikata zait yang berarti minyak dalam bahasa Arab sebetulnya dari sini zaitun ya. Jadi zaitnya itu atau minyaknya itu hampir-hampir saja yudhi'u, menyala, mengeluarkan terang. Jadi bahan bakarnya saja atau minyaknya saja itu sudah mengeluarkan terang. Seperti mana kita lihat kalau kita punya minyak atau misalnya fuel, entah itu yang masih mentah ataupun yang sudah diolah, itu kalau dibakar itu kan mulai mengeluarkan terang. Yang namanya saja minyak apa bahan bakar fuel itu ya bisa dinyalakan, bisa dibakar. Walau lam tamsasunar, walaupun tidak tersentuh api. Jadi sedemikian sensitifnya terhadap cahaya. Ingat kata-kata nar ini satu asal kata tadi dengan nur. Nur dan nar sama, ya. Nurun ala nur. Nah, muncullah nar, nur, ya. Nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya. Nurun ala nurin. Yahdillahu linurihi. Allah SWT membimbing manusia menuju kepada cahayanya. Jadi yang berhak membawa kita kepada cahayanya hanya dia. Mayasya, siapa yang dikehendakinya. Maka kita bertugas untuk memasukkan diri kita dalam kategori yang bisa dikehendaki, memenuhi syarat untuk mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Wa yadribullahu al-amsala linas, Allah bikin perumpamaan. Jadi ini hanya al-amsal, perumpamaan untuk manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah lah yang mengetahui segala sesuatu. Jadi ini adalah contoh daripada penggunaan zaitun di sini, zaitunatin. Ya, jadi ini jadi bentuk minyak. Jadi watini wa zaitun sudah kita lihat. Jadi watini wa zaitun, entah itu apakah tin itu adalah Surya, zaitun itu adalah Baitul Maqdis, ataukah bisa juga dua-duanya, karena Syria dengan Baitul Maqdis kan tetangga sebetulnya. Ya, dia berbatasan. Jadi watini wa zaitun bisa juga bermakna hanya tempat-tempat kenabian. Watini wa zaitun. Baru kemudian, jadi kita artikan watini wa zaitun ini adalah
nabi-nabi yang ada di sekitar Mediterania. Selain daripada Nabi Musa dan Nabi Yusuf, nanti yang ada di Mesir. Jadi adalah Tin wa Zaitun. Ya, ini adalah yang ada di sekitar situlah, yang ada di sekitar Damaskus atau Syria, kemudian Lebanon, kemudian Baitul Maqdis, atau sekarang disebut dengan Israel dan Palestina, atau ke Yordania di sekitar situ, At-Tin wa Zaitun. Kan banyak sekali nabi-nabi di situ turun. Jadi tidak bisa, seharusnya tidak dibatasi pada Nabi Nuh saja. Karena kalau kita jadikan ini simbol, berarti ini simbol nabi-nabi sebetulnya. Jadi At-Tin wa Zaitun, daerah-daerah sekitar situ, Mediterranean, selain daripada Mesir, karena ada Mesir di bawahnya, yaitu Waturis ini nantinya. Ini adalah Gunung Sinai. Orang menjadikannya sebagai objek wisata. Orang ingin menempuh perjalanan ketika Nabi Musa naik ke atas. Karena ada isyarat api. Dan itu dijadikan sebagai objek wisata bukan hanya dari orang Islam, tapi dari 3 agama samawi besar, yaitu Islam, Nasrani, dan Yahudi. Waturis ini, Turin ini adalah gunung bukit, Sinai. Waturis ini dan Bukit Sinai, yaitu tempatnya Nabi Musa. Ya. Karena sepanjang kita tahu hanya Nabi Musa lah yang dipanggil dan diberikan gelar kenabian di atas Gunung Sinai ini setelah pulang dari Yordania, ataukah dari tempatnya mertuanya, yaitu tempatnya Nabi Syuaib di sekitar Yordania pada saat itu. Ya, balik ke kemudian ketika dia kembali ke kan dari Yordania ke Mesir lewat sini lagi, maka kemudian dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti setelah dikejar dari Mesir, balik lagi ke sekitar sekitar Baitul Maqdis melalui Gunung Sinai lagi. Kalau kita lihat petanya, waktu dikejar oleh Fir'aun yang kedua kalinya, yaitu bersama Daniel, itu melewati Gunung Sinai lagi. Jadi Waturi sini Gunung Sinai. Jadi kita artikan ini adalah daerah tempatnya Nabi Musa. Kemudian wahadal baladil amin, dan negeri ini adalah baladil amin. Di sini ada 2 nabi yang paling tidak kita kenal, yaitu Nabi Soleh dengan madain solehnya, dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wahadal baladil amin. Nah, jemaah sekalian, pada saat menyebutkan kata hada, ini kata tujuh hadal balad alamin, ada kata alamin di belakangnya, negeri yang aman. Dan kalau Al-Quran ini kita jadikan sebagai kitab suci kita semuanya, tentu tidak bisa dibatasi lagi pada negeri Mekah. Ya, kenapa? Karena kalau kita baca di Singapura, ya maksudnya adalah Singapura. Kita baca Malaysia, di Malaysia. Karena hada itu kata tunjuk ini. Kita baca di Indonesia, hadal baladil amin, negeri Indonesia ini. Kita baca di Australia, hadal baladil amin, Australia ini. Kemudian New Zealand, hadal baladil amin, New Zealand. Kita baca di India, hadal baladil amin, India. Kita baca di Cina, Tiongkok, hadal baladil amin, Tiongkok, dan seterusnya. Di mana saja kita membaca ini, kalau kita buka menjadi Al-Quran sebagai kitab umum, ya berlaku di seluruh tempat, bukan hanya di Mekah. Nah, jemaah sekalian, apa maknanya kalau kita berlakukan di semua tempat? Artinya semua kita harus menjadikan negara-negara kita sebagai al-balad al-amin, negara yang aman. Jadi semua kita bertanggung jawab. Berkali-kali kita sampaikan di sini. Semua kita bertanggung jawab untuk menjadikan negara kita negara yang aman. Karena penggandengan ataukah penyambungan al-amin di belakang al-balad di sini adalah itu berkat doanya Nabi Ibrahim ataukah cita-cita Nabi Ibrahim untuk menjadikan negeri itu negeri yang aman, dalam doanya di dalam surat Al-Baqarah yang pernah kita bahas, dan dalam surat Ibrahim juga. Ya, surat Ibrahim ayat 35. Tadi kita buka surat An-Nur, kalau ada surat Ibrahim itu surat 14, itu ayatnya 35 berbicara tentang ini al-balad juga al-amin, yaitu Rabbi jal hadal zada balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu kalau di surat Ibrahim. Jadi wahadal baladil amin. Jadi al-balad al-amin. Kita semuanya bertanggung jawab. Dan juga memang Mekah disebut sebagai masabatal linnasi wa amna. Kita lihat di dalam surat Al-Baqarah.
Kita lihat dalam surat Al-Baqarah sini lihat. Nah, ini internetnya lah lemot Pak Bu ya, kalau terbuka ini kelihatannya. Nah, kita kesini aja lagi tadi, pakai ini aja ya. Pakai surat Al-Baqarah. Ayatnya kita mulai dari 124 lagi. Nah, Allah berfirman, wa idzi battala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim itu diuji Rabu oleh Tuhannya, bi kalimatin dengan beberapa kalimat, fatammahun lalu dia menyempurnakan. Qala lalu kemudian dia berkata, maksudnya dia di sini Allah berkata, inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, sungguhnya aku ja'iluka, menjadikan kamu, melantik kamu, mengangkat kamu, linnasi untuk seluruh manusia sebagai imam, imamah. Ya. Qala, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, wa min dzurriyyati, dan zuriatku juga. Qala, Allah berfirman, baik zuriatmu tetapi la yanalu ahdi zalimin. Tidak berlaku bagi zuriatmu ahadku ini, surat keputusanku ini, surat pengangkatanku ini untuk imam, tidak berlaku bagi zuriatmu yang zalim. Jadi dengan demikian dibatasi pada yang suci. Kata zalim di sini jangan kita bayangkan suka merusak, bukan hanya itu, tapi selama dia biasa melakukan perbuatan noda dan dosa, tentu terkecualikan dari sinilah yanalu ahdi zalimin. Baru kemudian wa idz ja'alna al-baita, dan ingatlah tatkala kami menjadikan al-bait, Baitullah itu, yaitu sekitar Mekah sekarang. Sebagai apa? Masabatan linnas. Sebagai tempat masabatan, sebagai tempat memperkuat linnas kemanusiaan. Masabatan ini sebetulnya bisa diartikan perkuat karena menyatukan lalu kemudian mengambil satu keputusan tentang kemanusiaan. Makanya kalau di Indonesia, kalau sidang penentuan 1 Ramadan atau 1 Syawal, sudah sidang isbat. Sidang isbat dari sini. Kata-kata isbat juga banyak kita baca dalam Al-Quran, dalam doa wasabbit aqdamana, perkuatlah ya, kedudukan kami atau jiwa kami. Jadi masabat linas sebagai tempat berkumpulnya atau menyatunya manusia. Kata-kata linas di sini bersifat umum, seandainya orang mukmin saja masabat lil mukminin. Mungkin timbul pertanyaan, kalau untuk seluruh manusia kenapa tidak boleh orang musyrik masuk di sana? Atau non-Islam? Ya jawabannya supaya manusia ini menjadi pengikat seluruh kemanusiaan setelah masuk di sana. Jadi akan dalam menjadi ironi apabila ada orang sudah biasa berhaji atau berumrah, tapi kembali ke tempatnya menjadi provokator, terjadinya pertumpahan darah, terjadinya perseteruan, terjadinya perkelahian antara satu kelompok dengan kelompok lain. Jadi masabatal linas wa amna, nah ini disebutkan wa amna, dan tempat yang aman. Wa amna. Kemarin ada jemaah kita dari Singapura meninggal, Ibu Amna dari sini nih. Ya, cuma tambah tak marbuta karena perempuan. Amnatun ya. Jadi wa amna wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Lalu kemudian jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Bisa jadi artikan jadikanlah maqam jiwa Ibrahim sebagai musalla, tujuan salat. Jadi kalau kita salat tujuannya agar mencapai maqam Ibrahim. Apa maqam Ibrahim? Imamah tadi. Kalau kita tarik ke atas, maqam Ibrahim sebagai imam. Untuk siapa? Untuk seluruh manusia. Maka ketika kita sholat, sebetulnya kita ingin memperkuat, mengisbatkan bahwa kita itu adalah pengikut imam daripada Nabi Ibrahim. Tetapi karena Ibrahim sudah tidak ada, diteruskan oleh zuriatnya tadi. Maqam Ibrahim musalla. Wahidana, dan kami membuat janji. Ahad. Ila Ibrahim, kepada Ibrahim, wa Ismail, dan kepada Ismail bin Ibrahim, antahira, agar mensucikan baiti, rumahku. Untuk siapa? Lit-ta'ifina, untuk orang yang tawaf, wal-akifina, untuk orang itikaf, war-rukai sujud, dan untuk orang sujud. Apa namanya mensucikannya? Disucikan dari berbagai macam kepentingan-kepentingan, termasuk kepentingan politik yang nanti akan melahirkan dinasti dan monarki-monarki. Karena tempat itu tidak boleh diklaim oleh satu keluarga tertentu kecuali Ibrahim dan keturunannya yang suci. Berdasarkan doanya di atas tadi. Wa idz qala Ibrahim. Nah, setelah itu Ibrahim menyampaikan pidatonya pertama kali setelah diangkat jadi imam. Isinya adalah doa Rabbi ja'al hadza baladan amina.
Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri-negeri yang aman. Ini kata-kata baladan aminan. Jadikan negeri-negeri yang aman. Kalau di surat surat Ibrahim ayat 35 pakai alif lam ma'rifah. Rabbi jal hadal balada amina. Pakai alif lam ma'rifah. Al balad sama dengan yang ada di sini, ya, yang di sini. Pakai alif lam ma'rifah. Wa hadzal balad, yani wa hadzal baladil amin. Karena aman ini adalah sifat daripada balad, maka dia namanya sifat, ini menjadi mausuf. Ini naat, ini man'ut namanya. Jadi ini adalah disifati, ini sifatnya. Apa sifatnya? Aman. Nah, jadi jemaah sekalian, keamanan ini adalah tanggung jawab orang beriman. Keamanan ini tanggung jawabnya orang Islam. Tidak boleh hanya memberikan kepada kerajaan atau pemerintahan di negaranya masing-masing. Ini adalah tanggung jawab kita. Jadi kita kesimpulannya tadi berkewajiban menjadikan negeri-negeri kita sebagai negeri yang aman, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim berdoa untuk negerinya, Rabbi jal hadza baladan amina warzuqna minats tsamarat, atau warzuqhu minats tsamarat. Di tempat lain, Rabbi jal hadza al balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadi intinya adalah menjadikan negeri itu aman dan anak keturunan kita jangan sampai menyembah hawa nafsunya. Karena kalau menyembah hawa nafsunya nantinya dia tidak menjadi manusia sempurna. Nanti di bawah ini kan tiba-tiba bicara laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi ayat tempatnya ini berbicara tentang manusia diciptakan untuk menyempurna. Tapi kalau dia tidak bergerak kepada kesempurnaan, dia jatuh ke dalam kehinaan. Kita lihat ayat berikutnya. Ini adalah ilustrasi. Bapak Ibu sekalian, tidak ada makhluk yang bisa seperti ini. Misalnya monyet bisa kita latih jadi apa itu topeng monyet, tapi tidak bisa selincah ini. Ya, tidak bisa melakukan permainan-permainan yang ditonton oleh seluruh manusia di seluruh permukaan bumi. Jutaan, ratusan juta orang menontonnya kalau bermain. Ya. Jadi manusia tidak ada. Ini adalah Pak Ustaz, ini kartun, tetapi nggak apa-apa kita jadikan sebagai ilustrasi. Jadi begitu sempurnanya manusia, kalau dia main bola itu adalah kombinasi antara apa? Kombinasi antara pertama, akal pikiran, panca indera, dan keterampilan menggunakan tubuh. Nah, inilah dia kesempurnaan. Karena kalau dia tidak pakai akal sehatnya, ya tidak bisa memasukkan bola ke gawang lawan. Tidak bisa menggocek-gocek, lalu kemudian memperdayai musuhnya, lawannya. Kenapa dia memperdayai musuhnya? Ya karena dia pakai akal pikiran. Yang kedua, kenapa bisa lincah seperti itu? Akalnya juga. Itu akalnya menyebabkan dia begitu. Nah, tetapi yang kita lihat itu adalah tubuhnya, bodinya. Dan itu kemudian kenapa dia bisa tahu bola ada di atas, di bawah, dan sebagainya? Karena panca inderanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ini adalah sebuah kombinasi yang sangat menarik. Di mana manusia itu terlihat sempurna dari segi fisik. Fisiknya kita lihat tidak ada makhluk manapun di muka bumi yang bisa tegak secara sempurna seperti ini, dan melakukan gerakan-gerakan seperti ini juga. Tidak ada apapun. Yang kedua, tidak ada manusia yang memiliki kemampuan akal pikiran seperti kita manusia. Kesimpulannya, Allah menciptakan manusia lebih daripada yang lain memang. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, khalaqna, kami telah menciptakan al-insan, manusia, fi ahsani, fi, dalam keadaan ahsani taqwim, sebaik-baiknya takwim, postur, bentuk. Kata-kata takwim di sini bukan hanya postur lahiriah, tetapi juga batiniah. Jadi kata-kata takwim di sini mencakup lahir dan batin. Itu namanya takwim, ya. Karena kalau luaran juga disebut dengan badan. Nabi Fir'aun setelah meninggal disebut dengan badan. Kami menyelamatkan badan, wahai Fir'aun, badanika, ya. Kami menyelamatkan badan, itu badan namanya kalau bagian luar saja. Tapi disebutkan kata-kata takwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi ini saja Pak Ibu sekalian harus kita syukuri, menjadi manusia luar biasa, ya. Kita diberikan semuanya, kita diberikan tubuh yang paling sempurna dibanding dengan yang lain. Coba jemaah sekalian berbahagia, sepintar-pintarnya misalnya monyet, ya bisa dilatih menjadi menjadi topeng monyet, ya. Topeng monyet itu ada di mana-mana, di mana monyet bisa dilatih menaiki motorsikal, bisa juga dilatih untuk
banyaklah memainkan musik bisa, tetapi tetap saja tidak bisa sesempurna manusia. Kalau manusia itu bisa mendesain sesuatu, bisa membuat lagu, bisa mengaransemen lagu, dan sebagainya. Bisa membuat pertunjukan yang besar, bisa bikin peradaban dan kebudayaan. Pokoknya manusia sempurna sekali. Dari sisi fisik dan dari sisi non-fisik. Fisiknya adalah seperti kita ini. Jadi Allah mengatakan, kami menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Sesempurna-sempurnanya bentuk ataukah postur yang tidak ada pada yang lain. Begitu juga batinnya, manusia itu bisa punya perasaan dan karenanya bisa punya solidaritas. Jadi salah satu penyebab manusia punya perasaan, punya solidaritas karena punya perasaan. Perasaan kemanusiaan namanya, merasa bersama. Ya. Lahirlah humanistik. Kalau hewan-hewan tidak bisa. Ya. Hewan-hewan tidak bisa mengorganisasi dirinya dengan baik. Kalau toh kelihatannya mengorganisasi dirinya, itu adalah instinktif, bukan intelektual. Ya, bukan intelektualistik, tetapi itu adalah instinktif. Ya. Bukan intelek, tetapi adalah insting. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau manusia bisa lebih daripada itu. Manusia tidak diberikan sayap, tapi manusia bisa menciptakan pesawat yang bisa menerbangkan lebih hebat daripada burung. Manusia tidak diberikan sirip, tetapi bisa membuat kapal selam yang lebih hebat daripada ikan paus. Manusia tidak diberikan kemampuan seperti misalnya senjatanya ayam atau tanduknya banteng, tetapi manusia bisa menciptakan senjatanya untuk mereka menciptakan peperangan di antara mereka. Seperti itulah manusia. Makanya manusia kalau tidak baik, dia bisa paling buruk. Kalau manusia tidak baik, maka dia kalau manusia tidak menjadi baik, dia akan menjadi hewani, bahkan lebih rendah daripada hewan manapun. Tapi apabila manusia bisa menjadikan dirinya manusia sempurna, maka dia jauh lebih tinggi daripada malaikat. Dia bisa melambung tinggi lebih daripada malaikat. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau berhasil menyempurnakan ahsanu taqwimnya, maka nanti menjadi khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, khairul anam, sayyidul wujud, dan banyak lagi istilah-istilah yang lain. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, tetapi kemudian bisa turun ke bawah, ini kita lihat. Bapak sekalian, sebelum kita baca summa radadnahu asfala safilin, ini ada sedikit video singkat. Ya, Bapak Ibu perhatikan video ini. Ya. Bapak sekarang kalau Bapak perhatikan tadi itu hampir nggak percaya kalau itu adalah Amerika Serikat. Ingat, Amerika Serikat, USA, United States of America, yang disebut dengan superpower, adidaya, negara yang dianggap paling besar ekonominya di dunia, yang paling besar kapitalisasi pasarnya di seluruh dunia. Ya, yang dari sanalah semua orang berkaca. Dari sanalah orang mencontoh bintang film. Siapa yang tidak mengenal Hollywoodnya, siapa yang tidak mengenal gedung putihnya,
White House-nya, siapa yang tidak mengenal Silicon Valley-nya, dan sebagainya dan sebagainya. Amerika seakan-akan adalah segala-galanya. Setiap orang berbicara Amerika selalu kata-kata number one ada di situ. Amerika is number one, selalu nomor satu. Mata uangnya, dolarnya dipakai sebagai global reserve oleh 60% perdagangan ataukah pertukaran uang di seluruh dunia. Tapi jemaah sekalian berbagi itu tadi adalah salah satu sudut daripada Amerika, namanya Philadelphia. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali video-video tentang itu. Bagaimana orang di sana penduduknya seperti zombie. Ya, disebut juga dengan wilayah zombie Amerika. Karena orang-orang seperti zombie di sana, dan tempat itu menjadi pusat peredaran narkotik, menjadi pusat kejahatan dan sebagainya. Kalau orang tidak penting-penting amat, nggak ada orang berani lewat di sana. Tapi itulah Amerika juga. Lihat tadi orangnya. Kalau kita lihat tadi orangnya seperti sedang memainkan peran di atas panggung. Tapi itu bukan sedang bersandiwara. Itu bukan sedang membuat film. Itu tidak sedang berada pada latihan-latihan action untuk diambil syuting atau filmnya. Tidak. Mereka benar-benar seperti itu setelah mereka menjadi bermasalah dengan dirinya sendiri. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kita lihat tadi, tiba-tiba yang kita sebut dengan orang Amerika yang semuanya serba hebat, tiba-tiba seperti ini. Negara tempat itu adalah menjadi tiba-tiba jorok, kotor di mana-mana. Tak terbayangkan kalau itu adalah negara maju. Ya. Kita tidak terbayangkan kalau itu negara superpower. Tak terbayangkan oleh kita kalau itu adalah negara yang banyak menjadi dicita-citakan oleh banyak orang di seluruh negeri. Negara itu tak terbayangkan kalau itulah negara yang seakan-akan minder orang kalau baru pernah ke sana. Dan orang-orangnya kalau datang ke berbagai negara tiba-tiba menjadi superior dan menjadi bos di mana-mana. Jemaah sekalian serbaik. Tapi itulah faktanya tadinya. Ya, itu bukan kita bikin-bikin. Bapak Ibu semua bisa masuk di YouTube dan putar aja Philadelphia, terutama namanya dengan Kensington Street, itu luar biasa. Itu benar-benar semua orang jalan kayak zombie semuanya, sempoyongan. Nah, seperti itulah jemaah sekalian. Jadi Allah mengatakan apabila manusia tidak menggunakan tidak menyempurnakan dirinya, tidak laqad khalaqnal insan, tidak menjadi fi ahsani taqwim, maka summa radadnahu asfala safilin. Dia akan kembali, kami kembalikan dia kepada asfala safilin, lebih rendah daripada hewan-hewan. Di tempat lain dikatakan kal an'am balhum adal, mereka seperti hewan ternak bahkan lebih sesat lagi. Kapan? Apabila tidak menggunakan lagi akal pikirannya secara sempurna. Jadi ketika akal pikiran kita rusak, maka kita juga akan rusak. Maka ketika Allah mengatakan dalam diri manusia ada segumpal daging, yang dimaksud itu sebetulnya adalah otak kita sebetulnya. Karena kalau otak kita rusak, maka akal pikiran tidak bisa bekerja dengan baik. Yang namanya akal aslinya tidak bisa rusak sebetulnya. Yang rusak itu adalah koneksinya dengan otak, dengan brain kita. Jadi Nabi mengatakan inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Nabi bersabda di dalam diri manusia ada segumpal daging. Nanti disebut dengan qalb, ada yang mengartikan itu qalb jantung. Kalau saya sih otak. Maka kita dilarang minum keras karena merusak otak. Dilarang berjudi karena merusak otak. Jadi semua yang bisa merusak otak dilarang dalam agama kita. Makanya maksudnya saya dilarang makan makanan yang berkolesterol tinggi. Yang dilarang itu kan kebanyakan berkolesterol tinggi. Seperti soto yang ditanyakan ayahanda tempo hari. Itu berkolesterol tinggi. Jadi ikan-ikan yang tidak bersisik rata-rata tinggi kolesterolnya. Apalagi kepiting yang hidup di dua alam. Itu tinggi sekali kolesterolnya. Nah, jelas sebenarnya kalau apa kolesterol tinggi? Ya ujung-ujungnya merusak juga kita punya brain, kepada otak. Ya. Jadi apabila itu sudah terjadi, ya manusia turun derajatnya. Kenapa? Karena mahkotanya manusia adalah pada otak atau akal pikirannya. Ketika manusia merusak otaknya, berarti telah merusakkan mahkotanya sendiri. Maka oleh sebab itulah Allah mengatakan wa yaj'alu rijza 'alal ladzina la yaqilun.
apabila orang sudah tidak bisa menggunakan akal pikirannya dengan sempurna, dengan baik, maka Allah berikan kutukan atau murkah atasnya. Jadi summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya kepada tempat yang paling rendah. Asfala safilin, serendah-rendahnya tempat. Jadi asfala ini adalah bentuk tafdil namanya. Paling rendahnya kerendahan. Sudah rendah tapi paling rendah lagi. Jadi serendah-rendahnya tempat. Kita artikan begitu. Serendah-rendahnya tempat. Yang paling rendah dari yang rendah. Jadi kalau ada yang rendah, ini paling rendah. Jadi kalau diterjemahkan secara harfiah, ini asfala paling rendah, safilin dari yang rendah, begitu. Serendah-rendahnya tempat. Paling rendah dari yang rendah. Jadi ada yang rendah, tapi ini paling rendah. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian illa, nah kita lihat jemaah sekalian ini. Ya. Kalau orang beriman, coba kan indah kelihatan. Coba bayangkan tadi wanitanya. Kalau Bapak sekalian kita ambil videonya banyak pun banyak sekali perempuan di sana, cuma nggak enak ditampilkan di kajian Al-Quran karena terbuka auratnya. Itu tadi saja ada satu perempuan satu agak kelihatan pundaknya pun ya apa boleh buat karena kita ingin tunjukkan bahwa ada perempuan juga di sana dan banyak. Jadi di Philadelphia yang kita tunjukkan tadi sudah di situ dalam pusat narkoba, pusat kejahatan, pusat prostitusi, semuanya ada di sana. Pusat minuman-minuman keras di situ semuanya ada. Dan kita lihat orang-orangnya tadi. Coba bayangkan jemaah sekalian. Alangkah mulianya kita punya perempuan kalau seperti ini. Ya. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian berbahagia kalau ada orang mengatakan bahwa kita butuh kebebasan dan perempuan itu dibebaskan dalam pengertian bebas untuk melakukan apa saja. Itu jelas ini adalah penipuan opini namanya jemaah sekalian. Justru kemuliaan, keanggungan seorang wanita apabila kita saksikan seperti ini. Dia mendidik keluarganya, anak-anaknya, dari awal sudah mendidiknya dengan akhlak yang baik, dengan cara berpikir yang baik, dengan ibadah kepada Tuhan yang baik, kemudian mencari tempat yang lebih terjaga, seperti ini jemaah sekalian berbahagia, di tempat-tempat yang suci, bukan di tempat-tempat yang seperti yang kita saksikan tadi. Dapat kita bayangkan, mohon maaf jemaah sekalian, kalau sudah terjadi seperti itu, orang-orang sudah tidur di mana-mana dan kota menjadi jorok di mana-mana. Kalau kita berputar-putar di sekitar Philadelphia, itu semuanya jorok di mana-mana. Nah, jemaah sekalian berbahagia, itulah fakta dan itu kenyataan. Ya. Maka Allah mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Jadi keberimanan itu penting sekali Bapak Ibu sekalian. Keberimanan itu menyelamatkan manusia sebetulnya dari kemanusiaannya. Bukan hanya menyelamatkan manusia dari neraka, tetapi menyelamatkan manusia dari kemanusiaannya. Karena begitu manusia tidak menghargai ahsanu taqwimnya, maka dia akan turun derajatnya, bahkan bisa serendah-rendahnya asfala safilin, illa kecuali. Jadi kecuali artinya apa? Kalau dia mengikuti aturan ini itu beriman, mengikatkan hatinya dengan Allah, dengan sumber dari segala sumber, bahwa dia berasal dari sana dan akan kembali ke sana lagi. Setelah itu tercermin, terpatri imannya dalam bentuk amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solehati. Falahu, maka bagi mereka ajrun ghairu mamnun. Jadi Allah mengatakan siapa yang beriman dan beramal soleh, maka ajarnya, imbalannya, pahalanya, kebajikannya tanpa henti-henti. Ajrun ghairu mamnun. Kata ghairu mamnun ini bukan hanya berlaku nanti di akhirat, tetapi di dunia juga. Coba kalau di dunia orang beramal saleh, maka amalnya itu akan digunakan oleh orang lain. Misalnya orang membuat pakaian. Pakaiannya itu kemudian digunakan oleh orang lain. Dia misalnya mengaji. Yang diajar ngaji bisa ngaji. Yang bisa ngaji nanti ngajar lagi anaknya, temannya. Begitu seterusnya. Menjadi mata rantai yang tidak pernah terputus sampai hari kiamat. Jadi Bapak sekalian, kita tidak bisa mengentengkan yang namanya beramal saleh ini. Karena amal saleh ini akan bermanfaat terus-menerus. Contohnya Bapak Ibu sekalian memanfaatkan waktunya untuk membuat baju fashion. Ya. Nah dengan baju itu apa artinya Bapak Ibu sekalian? Orang menutup auratnya dengan itu. Berarti selama orang itu keluar rumah dan menutup auratnya, dia beribadah dan dia dapat pahala. Bapak Ibu yang membuatkan baju dapat pahala juga. Mungkin kita mengatakan, tapi saya kan pedagang. Ya walaupun pedagang, tapi ingat kita sudah sampaikan sebelumnya, selama niatnya membangun jembatan kepada akhirat, dia adalah ibadah gairu mahda namanya. Jadi kita walaupun itu niatnya berdagang, bertani, untuk jual beras, semuanya.
wa amilus shalihat. Jadi artinya apa? Aslinya orang beriman itu selalu hidupnya bermanfaat. Nabi mengatakan khairukum anfa'un nas. Yang paling baik di antara kalian adalah yang bermanfaat bagi manusia. Maka bukan hanya beriman tetapi juga beramal saleh. Jadi ingat jemaah sekalian, kalau kita orang Islam, kalau kita ahlul Quran, pertama iman. Iman ini berkaitan dengan pengetahuan, intelektual namanya. Setelah itu kita beramal saleh, bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi orang lain. Maka semua orang Islam, semua orang beriman harus mencari sisi-sisi kehidupan, dimensi-dimensi kehidupan yang dia berbakat di situ, yang dia punya talenta di situ, yang dia punya pengetahuan di situ, yang dia punya skill di situ, lalu kemudian beramal di sana. Kalau dia pedagang, jadilah pedagang yang baik. Kalau dia petani, jadilah petani yang baik. Kalau dia tentara, jadilah tentara yang baik. Kalau dia polisi, jadilah polisi yang baik. Kalau dia jaksa, jadilah jaksa yang baik. Kalau dia pilot, jadilah pilot yang baik. Kalau dia ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang baik. Semuanya harus kita beramal saleh di tempat kita masing-masing. Jangan membiarkan diri kita hanya menghabiskan waktu saja merenung dan merenung, menyesali diri kita. Tidak pantas. Tidak ada yang pantas disesali ketika kita jadi manusia, itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Begitu kita manusia berarti masuk kategori laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Kita mengatakan saya tidak punya apa-apa yang bisa saya sumbangkan kepada kemanusiaan. Tidak mungkin. Yang tidak punya apa-apa itu siapa? Ya kematian. Yang sudah meninggal baru tidak punya apa-apa. Selama kita masih hidup bisa punya kemampuan untuk menolong orang lain. Di pinggir jalan kita bisa menyeberangkan orang. Ya. Kita bisa menyeberangkan orang. Kalau kita misalnya kita misalnya mohon maaf tunanetra buta, tetapi masih sehat badan kita, ya kita bisa menggendong orang yang lumpuh. Sehingga orang lumpuh kita gendong dan dia melihat, maka terjadilah kerjasama antara orang lumpuh dengan orang buta. Yang buta tetapi bisa berjalan, dia menggendong orang lumpuh. Sehingga yang lumpuh bermanfaat, menunjukkan jalan bagi yang tunanetra, yang tunanetra bermanfaat karena menggendong yang lumpuh. Ini adalah perumpamaan yang menarik. Ya. Jadi kita kerjasama bisa di mana-mana. Kelihatannya di situ orang yang lumpuh digendong sama orang yang dipanggul oleh orang yang tunanetra. Seakan-akan, tapi sebetulnya tunanetra tertolong juga. Kenapa? Iya, karena yang lumpuh bisa menunjukkan jalan bagi dirinya. Nah ini yang disebut dengan saling bermanfaat. Ini yang disebut dengan ta'awanu alal birri wat taqwa, dan Allah melarang kita wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Jadi illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi orang beriman selalu hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Tidak ada tempat untuk hanya bersenang-senang, untuk berhayal-hayal tentang tiba-tiba menjadi senang hanya secara instan, tidak mungkin. Jadi illal ladzina amanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kita sudah buka bahwa ini adalah disampaikannya berkenaan dengan Nabi. Wa innaka la ajrun ghairu mamnun, kata Allah dalam surat Al-Qalam, seperti itu. Jadi illal ladzina amanu sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, kita lihat ini contoh-contoh orang yang menghabiskan waktunya hanya untuk bersenang-senang saja. Dia mencari obat-obatan, dia berpikir kalau itu masukkan ke dalam tubuhnya dia menjadi halu, tetapi dia sebetulnya telah merusak dan menghancurkan kehidupannya sendiri. Allah berfirman, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Allah berfirman dengan tadi konsep dari atas watini wa zaitun wa turi sina hadzal baladil amin, berbicara tentang manusia tapi dimulai dengan buah-buahan, karena manusia dan buah-buahan tidak bisa dipisahkan secara zahir, manusia dan buah-buahan tidak bisa dipisahkan secara batin, karena setiap manusia harus menghasilkan hasil, itu namanya buah-buahan. Setiap orang itu tidak boleh tinggal di lembah, dia harus naik ke bukit, karena kalau siapa yang merasa senang di lembah maka dia tidak menjadi penanjak. Kita harus naik ke atas. Maka disebut tadi turi zinin. Kita harus naik di puncak, di gunung, seperti Nabi Musa dipanggil ke atas gunung. Jangan kita hanya puas di lembah. Jangan kita hanya puas di bawah, di dasar. Kita harus bergerak ke atas. Maka ada buah-buahan tadi. Buah adalah result, hasil. Sedangkan yang namanya gunung itu adalah puncak yang harus kita taklukkan. Ya. Jangan kita hanya berada di bawah. Rata-rata orang yang senang di bawah berkemah di sana dan berhenti di situ. Ya, membangun tenda di sana,
merasa senang di sana, padahal sebetulnya tempat yang paling indah adalah di puncak bukit itu, wa turi sinin. Nah sekarang Allah telah menciptakan kita untuk itu. Tiba-tiba bertanya, fama yukadzibuka ba'du biddin. Atas dasar apa lagi Muhammad mereka mendustakan kamu? Ya ba'du biddin, setelah agama datang dengan begini sempurna, ad-din ini adalah agama yang sempurna. Tidak ada yang tidak diatur, lahir ataupun batinnya. Peraturannya, lahiriannya ada, peraturan kehidupannya ada, transaksi jual belinya ada, pernikahannya ada, semuanya ada. Sampai kepada masalah batin ada, ma'rifat kepada Allah ada, masalah ibadah ubudiyah ada lengkap. Bahkan sampai kepada akhirat disebut dengan ad-din, yaumuddin adalah yaumul akhirat. Maka Allah bertanya, atas dasar apa lagi? Apalagi alasannya mereka? Maka kalau ada orang yang tidak mengenal agama, hanya dua kemungkinan. Mereka memang tidak mau, atau kitanya yang telah menampilkan agama tidak sebagaimana aslinya. Kita menampilkan agama, tetapi bukan agama sebetulnya. Simbol-simbol agama, tetapi bukan dalam pengertian ahsanut taqwim. Maka Allah mengatakan, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah telah menciptakan manusia biahkamil hakimin, dengan searif-arifnya. Kita artikan di sini ahkamil hakimin dengan searif-arifnya. Jadi Allah itu adalah yang maha adil, maha arif, dan dengan kearifannya dia menciptakan juga kita dengan searif-arifnya. Biahkamil hakim ini maknanya bisa sebaik-baiknya penegak hukum, karena ahkam itu kan hukum. Hakim itu ya hukum, hakim. Tapi bisa kita artikan juga searif-arifnya, karena hakim memang harus arif. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Jadi indah sekali surat ini Pak Bu sekalian. Awalnya watin wa zaitun, buah-buahan, tapi ujungnya adalah alaihissallahu biahkamil hakimin, bahwa yang Allah nilai dari kita, yang Allah hakimi dari kita adalah hasilnya. Dan sebaiknya hasilnya kita adalah seperti tanaman yang menghasilkan buah-buahan, seperti tin bermanfaat, zaitun bermanfaat bagi banyak kehidupan. Kalau tumbuh-tumbuhan saja seperti itu, maka bukankah kita bukan hanya lebih rendah daripada hewan, bahkan lebih rendah daripada tumbuh-tumbuhan apabila hidup kita tidak bermanfaat, tidak melahirkan manfaat seperti buah atau seperti pohon zaitun melahirkan minyak zaitun. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita semuanya diberkahi dan diberikan kemampuan untuk memahami ayat-ayat dan surat-surat seperti ini, karena ini sangat penting bagi perkembangan jiwa kita masing-masing. Kita sering menggunakan istilah-istilah dengan belum selesai dengan dirinya sendiri. Al-Quran dengan surat-suratnya luar biasa ini adalah mengajari kita untuk selesai dengan diri kita sendiri. Terima kasih banyak. Walafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Tercantum dalam surah Al-Nashr sampai ke surah yang hari ini Ustaz kupaskan, beri teguran dan pencerahan bahawa menjelang jiwa kita akhirnya kini mendekati kembali kepada fitrah asal lastum rabbikum di hujung-hujung bulan puasa ni, sebelum kita menyambut Aidil Fitri tadi, fitrah kita sepatutnya kembali juga dengan kebanggaan ras manusia kita telah Allah pilih untuk berfungsi seperti mana yang dijanjikan Allah. Kita adalah bukan bangsa Melayu, Jepun dan sebagainya, bukan daripada keturunan nenek moyang kita apa, tapi melampaui segala-galanya itu di alam alastu rabbikum. Ras manusia adalah makhluk terpilih untuk jadi khalifah Allah di muka bumi. Dan walaupun kita bukan insan kamil yang berkedudukan khalifah tadi, kita harus bergotong royong, menyatu, bersatu hingga jadi satu saf dalam membantu khalifah tadi melaksanakan keadilan Allah ke bumi. Terutama kita berpeluang dalam ruang waktu untuk mendekati zaman yang dijanjikan Al-Mahdi alaihi salam tadi. So, combine daripada surah yang sebelum ni dengan ini, inilah penentu kepada fa'in atas sabun dan penentu kepada
Summa radana asfala safilin kita. Beri pencerahan Ustaz, afwan maaf semua. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, kita lihat di sini bahwa yang namanya fitrah manusia kita itu ketika Allah berfirman seperti ini. Jadi ketika Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu dimulai ketika Allah berfirman alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini adalah dari situ. Lalu kemudian kita menyempurna secara fisik ataupun non fisik. Jadi ketika kita kemudian mulai diciptakan dari tanah, Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin. Saya akan menjadikan insan bashar daripada tin, manusia. Lalu kemudian faidza sawaitu, apabila aku telah menyempurnakan konsepnya, wa nafakhtu fihi min ruhi, kutiupkan padanya ruhku, lalu kemudian faqaulahu sajidun, wahai seluruh makhluk sujudlah kepadanya. Nah, kenapa harus sujud? Karena seperti di sini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku telah menciptakan dia adalah makhluk yang sebaik-baiknya. Dia adalah makhluk yang sebaik-baiknya karena dia adalah tajalli sempurna daripada diriku. Sebagai makhluk, tajalli makhluk yang paling sempurna daripada diriku. Dikenal dalam bahasa Inggris image of God, atau bahasa Yunani disebut dengan imago Dei. Dia adalah gambaran Tuhan. Kalau istilah Islamnya kita khalifatullah fil ard. Dia adalah khalifahnya Allah di muka bumi. Karena nama-nama Allah lah yang disimpan dalam diri kita. Wa 'allama Adama al-asma kullaha. Ini tertera di sini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini adalah secara potensial. Maka kapan aktualnya ya? Di sini, aktualnya di sini. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ya. Jadi inilah aktualnya. Jadi caranya mengaktualkan tadi adalah dengan beriman dan beramal saleh. Tidak ada cara lain. Ya, inilah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Inilah yang menyatukan kita dengan cita-cita Allah menjadikan khalifah di muka bumi, dan inilah yang menyatukan kita dalam satu saf bersama dengan khalifah terakhir yang kita tunggu bersama. Sebaliknya kalau tidak, maka kita akan jatuh di sini. Kalau kita tidak yang tadi, maka kita summa radadnahu asfala safilin. Jadi ini disebut dengan fujuraha, sedangkan ini adalah taqwaha dalam konsep surat Asy-Syams wasyamsi waduha itu. Tiba-tiba ada 7 wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha, ini adalah fujuraha. Mana tadi? Ini adalah fujuraha. Falhamaha fujuraha. Apa fujurnya? Ketika dia kembali ke tempat yang paling benar. Kemudian takwaha, ini takwaha. Amanu wa amilus shalihat. Ataukah ini yang disebut dengan golongan kanan, dan ini namanya golongan kiri. Dan banyak lagi istilah-istilah lain dalam Al-Quran. Ini yang disebut dengan al-ghai. Ini yang disebut dengan ar-rushd. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghai. Sudah jelas sekali semuanya. Jadi terang benderang ini jalan, jelas sekali. Ini yang disebut dengan imma syakira wa imma kafura. Kalau imma kafura, inna tadna lil kafirina salasila wa aglala wa sari, seperti ini. Terantai oleh dirinya sendiri. Jadi dirinya itu menjadi tidak bebas kemana-mana, karena tadi kita lihat seperti di Philadelphia. Dia menciptakan belenggu-belenggu bagi dirinya. Inna tadna lil kafirina salasilan, itu adalah rantai-rantai. Waglalan, belenggu-belenggu. Wasaira, dan jiwa yang tersiksa seperti ada api yang menyala-nyala di sana. Sebaliknya innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ini semuanya dalam Al-Qur'an. Inilah yang disebut dengan ahli surga, dan inilah yang disebut dengan ahli neraka. Seperti itu jelas sekalian. Jadi cuma dua. Jadi matriksnya cuma dua, yaitu kiri kanan, kiri neraka, kanan surga. Seperti itu. Kiri adalah fujuraha, kanan adalah taqwaha. Kiri adalah kafura, kanan adalah syakura. Seperti itu. Berikutnya lagi masih ada kalau Assalamualaikum Ustaz. Silakan Ustaz Aidin. Ini yang tertera depan kita Ustaz. Summa radadnahu asfala safilin. Ini kok ini yang sudah jadi bahasa Indonesia Ustaz. Asfal itu ya? Betul. Iya, ter kalau bahasa ini ter ya, asfal safilin. Yang sangat mendidih, panas dan sebagainya. Itu yang kalau jika dibakar gitu. Luar biasa Al-Qur'an ini menurut saya dalam menggambarkan istilah-istilah itu gitu, sehingga ketemu kita makna yang mengantarkan kita lebih ke dalam gitu. Saya pikir hanya itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak.
Kita nggak tahu ikhwan kita di Singapura, Malaysia apa ngerti juga dengan aspal. Kalau di Indonesia apa aspal itu yang dipakai bikin jalanan, ya aspal. Nama lainnya itu ter, ya namanya ter. Sama Ustaz. Oh sama juga ya, jadi ternyata sama. Jadi jemaah sekalian yang namanya aspal atau ter itu sebelum dipakai itu dipanasi Pak. Bayangkan Pak kalau mencair baru kena orang itu luar biasa sakitnya, melepuh ya. Jadi kalau dipanasin itu luar biasa karena dia kayak plastik. Ya, dan itu dibuat sebagai lapisan jalanan yang paling di atas sehingga kendaraan menjadi halus, smooth. Nah, jadi ini namanya aspal. Aspal itu tempat yang paling rendah, dia adalah dan simbol juga hati yang hitam, hati yang hati yang bernoda karena ini adalah panas. Kalau dia panas itu baru bermanfaat. Makanya kalau aspal itu musim dingin justru musim hujan biasanya terkelupas, ya dia tidak kuat. Kuatnya dia apabila dia panas, itu aspal. Di summaradnahu asfala safilin, luar biasa. Dan cuma sekali berbahagia, Allah juga menjelaskan bahwa yang paling rendah juga tempatnya adalah munafik. Nah, dalam Al-Quran dikatakan innal munafiqina fid darkil asfal, begitu juga. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya. Saya kira Bos sekalian kalau tidak ada lagi Ada. Di chatroom ada Ada suatu di pertanyaan. Sebentar Mari saya kita ke chatroom ya sebelum kita selesai ya. Ini dari siapa ya, dari Ibu Pipin ya. Oh ya dari Ibu Pipin ya. Ya jadi Ibu yang nggak ada namanya. Ya Ibu Pipin ya, Explore Pipin ya. Ini mudah-mudahan Pipin yang di Jawa Tengah, ada di Bandung ya. Jika manusia diciptakan, Pipin betul. Jika manusia diciptakan dengan kelebihan yang bisa melebihi malaikat, namun mengapa sehingga malaikat mengkhawatirkan bahwa manusia membuat kerusakan di muka bumi? Mengapa penggunaan akal dikhawatirkan sebagai akan membuat kerusakan oleh malaikat? Apa dasar dari ungkapan malaikat tersebut? Bukan manfaat. Yang dikhawatirkan malaikat bukan penggunaan akal. Yang diceritakan malaikat itu adalah yang justru tidak menjalankan tugas khalifah. Jadi kan di masyarakat kita itu ada konsep khalifah yang disalahpahami. Yang namanya khalifah itu membuat kekacauan di negaranya orang. Seperti dulu Khalifah Abu Bakar Al-Baghdadi, yaitu mengumpulkan orang Islam dari penjuru dunia, menjanjikan dia akan bikin negara yang paling indah, di mana di atas negaranya orang yang berdaulat, bikin negara di atas Irak, bikin pemerintahan di atas pemerintahannya Suriah, di atas pemerintahannya Irak, baru katanya bikin daulah Islamiyah di sana. ISIS itu atau ISIS itu singkatan dari Islamic State of Iraq and Suriah atau Syria. Luar biasa. Di atasnya negara yang sudah ada kan. Ketika ISIS terbentuk, sudah ada pemerintahan di Irak, sudah ada pemerintahan di Suriah. Tiba-tiba mereka bikin pemerintahan di atas pemerintahan. Coba kita lihat. Akhirnya apa yang terjadi? Kerjanya membunuh, memperkosa. Nah ini yang disampaikan malaikat, ini bukan itu. Kata Tuhan. Jadi sebetulnya malaikat itu hanya digunakan Allah untuk berdiskusi, mengajari kita sebetulnya. Bahwa yang namanya khalifah tidak seperti itu. Kan memang faktanya ada manusia yang berbicara atas nama khalifah tetapi menumpahkan darah, membuat kerusakan. Ya makanya kalau kita urut-urut itu kata-katanya mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqu dima. Tidak ada penggunaan kata akal di sana. Tuhan, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Dan seterusnya. Sementara kami cukup bertasbih dan memuji engkau. Qala, Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Konsep khalifah yang saya sampaikan tadi tidak seperti itu. Nah, lalu bagaimana konsep khalifah yang saya paham, yang saya inginkan? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, yaitu yang ada dalam dirinya terjelma dan teraktualisasi seluruh nama-namaku yang indah. Iya, nama-nama yang indah itu tidak ada pembunuh di sana. Tidak ada pembuat kerusakan di sana. Tuhan tidak mungkin menjadi maha pembuat kerusakan. Dengan demikian, dialog itu sebetulnya adalah
dialog mengajarkan kepada kita konsep khalifah dan khilafah yang benar. Karena Tuhan sudah tahu bahwa ini nanti akan disalahgunakan oleh manusia. Terima kasih banyak Vivin atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz, terima kasih Bu Ayu. Sama-sama. Ya, Terima kasih sama-sama. semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.